Masih di IDX Closing pemirsa, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan, terutama di tengah penguatan signifikan kembali indeks harga saham gabungan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari produsen semen ada SMBR, direkomendasikan buy 254, resisten hingga ke 344. Kemudian total dari infrastruktur sepertinya direkomendasikan buy 660, resisten hingga ke 790. Saham big cap yang direkomendasikan ada Aman, direkomendasikan buy 7.775, resisten hingga ke 8.400. Kemudian dari perbankan ada NISP, juga direkomendasikan buy. Tidak ada pilihan dari perbankan big cap kali ini, nanti kita akan coba ulas alasannya. Buy di 1.300, resisten hingga ke 1.400, SMBR, total Aman dan NISP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada SMBR Pak, produsen semen. Dari sisi fundamental, dari sisi industrinya tampaknya masih terjadi perlambatan. Namun SMBR hari ini melesat di atas 8% Pak. Kalau dilihat sih memang ini dari segi pure technical ya, kalau SMBR memang dari segi supportnya dia tahan di 254, itu dengan cukup bagus sekali tahan, kemudian swing low lagi dalam bentuk sekarang seperti pola symmetrical triangle yang biasanya menunjukkan kelanjutan tren bullish jangka pendeknya. Makanya kita melihat ada potensi dia menguat ke level Rp344. Iya, buy di level berapa Pak? Dan penguatan kalau kita kaitkan dengan penguatan signifikan hari ini di atas 8%. Kalau dilihat, kita bisa mungkin sedikit menawar ya, di sekitar 302 itu bisa menjadi area yang menarik ya, bisa diperhatikan. Baik, saham pilihan pertama dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold sebentar Pak, kita akan coba sama-sama saksikan ini. Kegiatan Presiden Prabowo meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia posisinya adalah ke-80 ini. Nanti kita akan coba sama-sama saksikan dan nanti kita akan lanjut kembali. Dan beberapa pertanyaan nanti kita akan coba ulas satu persatu dan juga pembahasan dari saham pilihan. Kami akan segera kembali sesaat lagi dan selamat menyaksikan untuk Anda. Rahayu. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta seluruh tamu undangan yang kami hormati, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual. Kami ucapkan selamat datang pada acara peresmian peluncuran logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada sore hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم عليه. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena pada hari ini bersama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami hadir dalam suatu acara yang sangat penting, yaitu peresmian peluncuran logo dan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin bahwa logo dan tema ini
bukan hanya akan tampil sebagai ikon dan simbol pemersatu bangsa, tetapi juga akan menjadi kekuatan dan energi positif bagi bangsa kami, guna meraih cita-cita luhur para pendiri bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu persatu tantangan bangsa kami telah kami lewati dengan baik. Namun, masih terbentang beberapa tantangan baru. Kami yakin dengan pendampingan-Mu, maka insya Allah tantangan itu akan kami lewati dengan baik dan tegar. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu, dengan seperangkap cita-cita dan harapan-harapan yang mulia yang kami persembahkan untuk-Mu. Berikanlah kekuatan pada kami semuanya untuk mampu merealisasikan harapan-harapan kami tersebut, yang insya Allah akan dirasakan oleh segenap bangsa dan warga bangsa kami. Allahumma ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarraqna ba'da wa tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq jam'ana hadza illa bi dhanbi maghfur wa sa'i mashkur wa du'a'i maqbul wa tijar lan tabur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan penerimaan Kepala Negara, pemerintah asing, dan pimpinan organisasi internasional, Bapak Prasetyo Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Buming Raka, para pimpinan lembaga negara, para Menko, Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, para duta besar negara sahabat, para kepala daerah dan Forkompinda yang mengikuti melalui daring, rekan-rekan media, seluruh rakyat Indonesia, manapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara peluncuran tema dan logo hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa sebagaimana tradisi selama ini, setiap tahunnya dalam rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menetapkan tema dan logo. Proses penetapan logo ini diinisiasi oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang bekerja sama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia yang telah bekerja selama beberapa waktu untuk menghasilkan pilihan alternatif desain untuk kemudian pemenangnya dipilih langsung oleh Bapak. Terima kasih kepada Menteri Grafis Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga turut menghadirkan Saudara Bram Patria Yosuf sebagai pemenang sayembara logo hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan yang bersejarah ini, kiranya Bapak berkenan secara resmi meluncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia, sekaligus menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Selanjutnya dimohon berkenan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudara Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudara Isma Yatun, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, para Menteri Koordinator, para Menteri, Kapolri, Panglima TNI, para Wakil Menteri, utusan khusus dan staf khusus Presiden serta anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Hadir melalui video conference para Duta Besar dan Konsul Jenderal Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Para pimpinan daerah, gubernur, bupati, wali kota, pangdam, dan kapolda seluruh Indonesia. Para pimpinan perusahaan BUMN, para pimpinan redaksi yang saya hormati. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Para tamu undangan serta rekan-rekan pers media yang saya hormati. Pertama-tama, tentunya tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada bangsa kita dan kepada diri kita masing-masing. Atas kesehatan dan nafas yang memungkinkan kita hadir di sini untuk bersama-sama melaksanakan peluncuran tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. 8 dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka. Sudah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat perjuangan, dengan pengorbanan jiwa dan raga seluruh anak bangsa. Kita telah melaksanakan perjuangan kebangsaan ratusan tahun untuk mencapai cita-cita kita memiliki bangsa yang merdeka. Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah, tapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia
yang memiliki cita-cita yang besar. Sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi negara yang makmur. Kita tidak ingin menjadi negara yang miskin. Kita tidak ingin memiliki saudara kita yang kelaparan. Karena itu kita tidak hanya ingin berdaulat, tapi rakyat kita harus sejahtera. Dengan demikian, baru kita percaya dan yakin kita bisa mencapai Indonesia yang maju. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan. Jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Bentuk ini melambangkan bahwa persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kemerdekaan ini merupakan warisan hasil darah, keringat, dan air mata para pelopor bangsa, para pendiri bangsa, para pejuang kemerdekaan. Seluruh rakyat Indonesia telah berjuang dan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Kita boleh berbeda, kita boleh bersaing, tapi kita bersaudara, kita anak bangsa Indonesia. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor-kantor, ruang-ruang publik, dimanapun berada. Merah, darah yang dikeluarkan untuk kita merdeka. Putih, kesucian jiwa kita. Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang baik, positif, gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, kegiatan-kegiatan bakti sosial untuk rakyat, apalagi saudara-saudara kita yang paling tertinggal.
Jangan sekedar hanya seremoni upacara, tetapi bentuklah kegiatan-kegiatan yang nyata. Bersihkan lingkungan masing-masing. Hilangkan sampah. Buatlah tiap lingkungan kita indah, bersih, asri. Indonesia merdeka harus jadi bangsa yang indah, bangsa yang bersih, bangsa yang penuh dengan kebanggaan. Tidak ada orang lain yang akan menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri kita dan lingkungan kita sendiri. Dengan semangat 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita teguh melangkah maju, membangun masa depan bangsa yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat, saya katakan masa depan kita cerah. Kita akan bangkit menjadi negara yang maju. Kita akan membangkit menjadi negara yang hebat. Sejalan dengan semangat besar, maka pada hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya luncurkan tema dan logo hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Salve. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! Merdeka! Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita bersama-sama saksikan pemirsa peluncuran logo dan tema HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Tadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak hanya merayakan tapi juga memaknai momen kemerdekaan yang ke-80 di tahun ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Pak Joshua masih bergabung kan ya Pak ya? Iya, Ya. masih. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tadi untuk SMBR sudah kita ulas. Langsung saja kita ke total, Pak. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya siap uang kembali di 660, resisten hingga 790. Intraday hari ini juga menguat cukup signifikan. Pertimbangan merekomendasikan total, terutama dari sisi teknikal, Pak Joshua? Kalau total jelas banget dari trennya itu masih bullish juga, berada di atas rata-rata 200 harinya. Kemudian juga kalau kita lihat memang udah base breakout, dia udah nge-swing lagi, retest, artinya ada potensi biasanya melanjutkan tren sebelumnya, di mana trennya bullish. Bisa melanjutkan ke level makanya 790, salah satu optimisnya bisa ke area sana. Baik, buy di level berapa untuk total? Kalau di level harga close sekarang pun masih cukup oke ya Pak. Hari ini di 715 penutupan, menguat di 5,15%. Ketika sebelumnya di 21 dan 22 Juli lebih cenderung tertekan, bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi hari ini? Ini masih menunjukkan hal yang positif justru. Makin Ya. tegas potensi kenaikan yang melihat daripada dia membentuk support baru di level 660 tadi. Baik, dari total kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Aman Mineral. Hari ini juga rebound di atas 1% dan sudah kembali menyentuh di atas level 8 ribuan. Pak Joshua. Dan kalau kita lihat dari Aman Mineral sendiri memang itu terbentuk golden cross juga di area jenuh jualnya, kemudian dia lagi bertahan nih di sekitar area 7.775, terbentuknya long shadow bearish hammer, tapi itu hammernya menahan, di mana ada potensinya sama bertahan di shadow-nya, ada potensi menguat ke level yang tadi kita sampaikan di 8.400.
Baik, posisi dari Aman dengan secara teknikal kenaikan signifikan dan koreksinya juga cukup dalam, Pak. Bagaimana Anda melihat atau mengantisipasi potensi-potensi seperti ini untuk Aman bagi mereka yang baru ingin masuk sesuai dengan rekomendasi Anda di penguatan hari ini? Oke, mengerti Pak. Maksudnya jadi kita bisa taruh seperti biasa Pak, stop loss-nya di level di support 7.775. Jadi ini lebih ke arah ada potensi dia rebound dari candle shadow di low-nya. Jadi kalau Oke. low-nya dilewati artinya ada potensi melemah lebih lanjut atau patah tren. Maka bisa taruh level pembatasan resiko di sana. Pertimbangannya seperti itu Pak. Oke, dari Aman kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari perbankan, ada Bank NISP. Hari ini juga menguat di 0,75%, tertekan tadi sempat ke 1.335. Pertimbangan merekomendasikan NISP, Pak, di tengah memang pergerakan saham-saham perbankan dalam beberapa waktu terakhir juga tidak terlalu signifikan. Kalau dilihat ini salah satu yang masih trennya bullish di tengah kebanyakan saham perbankan ini Iya. cenderung bearish. Ini saham KBMI 3 yang juga masih net income sama top line-nya masih bagus dan secara ROI juga masih cukup oke, makanya pertimbangan memilih hal ini. Dan kalau lihat dari technical itu dia udah lewat bearish trend line-nya, kemudian bertahan di symmetrical triangle, makanya ada potensi dia menguat ke level 1400 selama dia nggak lewati pola symmetrical triangle di support 1300. Baik, buy di level berapa? Di level sekarang masih baru udah mau breakout, jadi masih cukup oke di level sekarang di 1350. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada SMBR, Total, Aman, dan ISP. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold kembali. Nanti kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Namun sebelumnya, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan di 1,70% dan ditutup di level 7.469.230 dan sekaligus level penutupan hari ini merupakan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini dan semoga menjadi sinyal positif untuk perdagangan di keesokan hari. Level terendah di 7.354 setelah dibuka di sesi pertama pada pagi tadi menguat di 7.378.231. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index kompak ditutup di zona hijau dengan mengalami penguatan signifikan dan mengikuti arah pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Jakarta Islamic Index menguat di 2%, LQ45 di 1%, dan begitu juga dengan posisi indeks MNC 36. Kita beralih ke pergerakan selanjutnya, pemirsa. Untuk sektoral, grafis selanjutnya maksud kami, teknologi kembali memimpin, melesat signifikan di 7,93%, industri juga menguat di 2,91%, properti menguat di 2,39%, dan barang baku juga menguat di 2,05%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dari properti ada apa nih? Menguat signifikan di 16.700. Antam juga menguat kembali ke level 3.000-an ini untuk Antam. Ya, dapat Anda abaikan grafis di layar televisi Anda, bukan 30.000 ya, tapi 3.440. Saya juga akan sampaikan update-nya di penutupan sesi kedua hari ini. Ya, di 3.040 ya, bukan di 30.440. Kemudian untuk Astra Internasional melesat kembali menyentuh 4.900. Level ini sudah lama tidak disentuh oleh SCI, dan Adaro Mineral hari ini juga melesat, pemirsa, di 2.225. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser. Ke grafis selanjutnya dari teknologi ada Wi-Fi melemah ke 2760, PMG tertekan ke 84, SSIA setelah naik signifikan juga melemah ke 2560, dan terakhir ada Raja melemah ke 2360. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, pemirsa. Ya, kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Hari ini juga cukup banyak, Pak Joshua. Terima kasih untuk pemirsa yang sabar menunggu. Setelah kita sama-sama saksikan tadi peluncuran logo dari peringatan RI ke-80. Yang pertama, Pak, saya akan coba bacakan pertanyaan ini datang. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Big Cap ASII hari ini melesat di 4% dan sudah kembali di 4.900-an.
Pak Joshua, boleh buy di harga berapa dengan penguatan signifikan hari ini untuk SCI? Nah, kalau penguatan signifikan hari ini biasa kita tunggu ada kondisi kedua, misalnya ada breakout ataupun ada buy on weakness-nya. Kalau lihat sekarang, karena masih trennya masih konsolidasi walaupun menguat cukup signifikan hari ini, kita bisa nunggu lewat area resisten kuatnya di 4970 yang terus menahan. Kalau itu lewat, itu baru ada ruang menguat lagi, bisa ke level dekat-dekat Rp5.000-nya kembali, 5.150 misalnya. Oke, 4950 penutupan hari ini. Bapak Jason dari Jakarta ingin masuk dengan konfirmasi beberapa resisten tadi di 4970. Bapak Purnomo menanyakan BBRI, Pak, sudah layak beli tidak untuk BBRI di tengah tekanan yang terjadi hari ini melemah di atas 1%, bahkan sudah kembali ke level 3.800-an, bahkan intraday ke 3.700 hari ini. Kalau pertimbangannya secara short term trading ya memang belum kelihatan potensi dia mengalami reversal. Untuk sekarang masih ada ruang ke 3750 sampai 3640. Tapi kalau bicara orang yang mencari dividend yield ya itu mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan mungkin DCA dan sebagainya, tergantung daripada cara investor masing-masing dan risk appetite-nya masing-masing. Baik, selanjutnya menanyakan saham PTRO, Pak, Bapak Siohotang dari Medan. Saya akan coba cek ini, nyangkut di 4120, masih bisa di hold tidak untuk PTRO? 4120, kalau PTRO sih saya melihatnya ada gap yang akan dikejar dulu di 3230. Ya, mungkin kalau secara tren ada ruang mungkin rebound lagi ada, cuman kita butuh konfirmasi lagi secara teknikal, misalnya bentuk pola tadi bullish Marubozu baru mungkin ada potensi demikian. Oke, Bapak Siohotan dari Medan, PTRO nyangkut di 4120 dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan kami mohon maaf sekali masih banyak pertanyaan yang belum sempat kita bahas dan waktu kita cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya, pemirsa. Ya, jangan lupa saksikan program Pak Joshua. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Sehat selalu ya, Pak. Ya, thank you juga Pak atas kesempatannya. Baik, ada Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philip Sekuritas Indonesia, dan jangan lupa saksikan program Prime Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham Sadifisan Alful pamit dulu diri. Sampai berjumpa kembali.